Pernikahan yang teramat sentimental begitu menguras hati banyak orang. Seminggu berlalu, prosesi Luna Maya dan Maxim Bottier masih terekam jelas dalam ingatan orang-orang. Dan siapapun yang terbawa perasaan begitu menanti cerita Luna dan Maxim tentang hari-hari pertama sebagai pengantin baru serta suami istri. Dan inilah pengakuan keduanya yang cukup menggelitik lantaran keduanya bagai sedang mimpi sebagai suami istri. Aku masih belum percaya siapa nih sama Luna Maya, so I'm still in the moment where it's like wow. Tapi no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik, aku masih agak awkward nih suami istri. Kemarin tuh kayak gitu ke pacarnya, enggak, udah suami ya sekarang. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian-kalian, kawin kan nih, kawin. Sekarang tuh kayak masih jantung. Iya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya istri aku buat. Itu masih kayak sebenarnya kita belum ada momen untuk absorpsi. Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know what I mean? Kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti she's so pretty as well, you know, like. Istri lo gila sih. Akunya masih belum membayangin dia. Janji suci Luna Maxim terus diperbincangkan. Tak hanya publik, terus netizen tanah air, tapi netizen hingga media asing pun turut serta. Sorotan tajam tak sebatas kemewahan prosesi nikah, tapi pesona keduanya yang tak ubahnya pangeran dan putri. Betapa banyak orang yang seakan jadi bagian, serta turut bahagia atas pernikahan mereka. Jujur aku gak nyangka kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu, ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku gak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga, terima kasih buat netizen gitu, fans, gitu, rekan-rekan media, teman-teman media yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang ada yang ke sekolah nggak sih mas? Ada yang ke sekolahnya Mas, ada yang ke sekolah aku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Siapa itu? Kamu? Wow, guru aku. Guru SMA aku. Itu kreatif ya kalian ya. Tentu saja Luna dan Maxim tak menyangka bakal begitu membetot perhatian hingga media asing. Tapi yang tak kalah jadi sorotan itu tentang kado hingga amplop yang diberikan tetamu. Tapi benarkah Luna sampai kini masih menanti kado berupa sebuah mobil mewah yang sempat jadi perbincangan hangat? Ada yang bilang, aku nggak tahu itu siapa yang bikin konten gitu katanya. Saya berharap sekali itu nyampe mobil. Tolong please. Aku tahu itu, tapi please tolong masih digangka. Kalau memang kasih ini mobil yang sedih, bukannya main-mainan ya. Ada konten jadi towing gitu, cuma kayaknya enggak. Dari teman-teman yang datang, jujur banyak kan ngasih ampau, belum dihitung, jadi aku nggak tahu. Terima kasih banget. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini kok juga ngasih, makasih kok. Banyak gua ngasih. Kalau orang Cina tuh harus kasih. Harus kan? Iya. Biar rasis ya. Kalau gitu harusnya undanganku orang Cina semua ya. Iya. Biar lo ketutup semuanya. Jadi lo nggak Sorry yang diundangnya Mungkin semuanya. salah satu hadiah yang terindah juga buat aku, mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak, oh my god, aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak, oh maaf. Iya, Koko juga. Thank you banget. I don't really know
tamu boleh dibilang cukup untuk menutupi biaya pernikahan. Meski begitu, busana Luna dengan lukisan sang ayah memberi kesan paling spesial serta paling indah. Dan busana ini membuat Luna menitikkan air mata. Sementara Maxim serta ibunda Luna sendiri tidak tahu jika Luna bakal mengenakan busana lukisan sang ayah itu. Jadi ini sebenarnya surprise for my mom. Dia pasti senang banget lihat dressnya tuh dibikin lukisan bapak. Ini siapa? Ini my dad. Saya dari Maya juga penasaran. Ini muka ibu. Iya, ini. Terus di situ ada me. Iya. Punggungnya ibu ada di belakang. Dan aku kayak, oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya. Aku sengaja nggak cerita ke Max. Aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju itu sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja sama baju afterparty udah. Tapi karena dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yasta, and then it's a good surprise. Seminggu berlalu, yang masih bikin penasaran itu perihal bulan madu. Bagaimanapun, keduanya bukan langsung honeymoon, melainkan langsung sibuk kerja. Lantas mungkinkah keduanya memang meniadakan momen bulan madu lantaran dibekap kesibukan kerja yang sudah menanti? Mudah-mudahan sih, ya kita lagi nyocokin jadwal. Karena aku ada syuting. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Ya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sih sebenarnya menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng. You know, it's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi we're trying to really be together ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, abisnya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good, that we're sibuk. Akan berbulan madu pada Agustus mendatang. Benarkah keduanya pun tak menunda momongan, mengingat Luna sudah tidak lagi muda? Bagaimana pula dengan program Freeze Egg atau pembukuan indung telur yang sudah dijalankan Luna sebelum menikah? Benarkah pula Maxim berniat punya 5 anak? aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF kan juga belum tentu jadi gitu kan. Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not, it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku nggak mau. Nggak tahu cepat atau lama. Ya lama-lama banget lah. Iya, kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 ke 5. Dan yang paling dinanti pula tentang bagaimana sikap keduanya sebagai pasangan suami istri. Benarkah Maxim yang tampak santai ternyata cukup tegas dan makin protektif? Sebenarnya gini, aku nggak tahu kamu gimana sih. Kita baru berapa hari ini, aku udah ke Eropa ya kemarin. Mungkin memang ada rasa, aku ngerasa beda sih. Memang rasa insting menjaganya itu tiba-tiba kayak agak meningkat sih. Ya. Aku harus menjaga dia. Mana sih? Mana istri gue? Iya, kayak kepala pulang sih. Udah malam banget. Wow. Memang ada merasa hal seperti itu dan kayak ingin lebih settle. Ya, seru atau nggak serunya nggak tahu, tapi memang ada perubahan secara personal dan insting. Jujur, setelah nikah Max jadi jauh lebih baik. Lebih. Make me seem like I wasn't baik dulu. Enggak, sebelumnya udah baik. Cuma setelah nikah jadi. Ya itu insting, tiba-tiba ada insting aja gitu. Aku lebih. I just need to protect you from something. Aku juga kaget sih. Ya itu. Tapi ini ya, maksudnya
Aku ini dia kan Menyenangkan biasanya sekali gitu. Menyenangkan. Iya kan menyenangkan. Kalau aku ini kita lagi biasanya mau nonton kayak mau nonton film gitu malam. Yuk, aku mau nonton nih. 5 menit setelah baru nyala, baby lihat tuh. Gone, always, all the time. Nah, aku nggak tahu apa. Mau nonton. Dan dia yang selalu ngajak ya.